Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, apakah semuanya masuk semua? Masuk Pak, semuanya, tidak ada yang tidak masuk. Pak. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah semua. masuk semua. Baik anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah? Tidak tahu Pak. Oke, baik Bapak akan jelaskan. Sudah paham. Yang pertama itu, kita akan menjelaskan pengertian bilangan cacah. Terus yang kedua, penjumlahan bilangan cacah dan pengurangan bilangan cacah. Baik, langsung saja. Bilangan cacah adalah himpunan bagian dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bilangan cacah juga gabungan dari angka 0 dan bilangan asli. Nah, ada yang tahu lambang bilangan cacah itu apa, anak-anak? Tidak tahu Pak. Tidak mengerti Pak. Oke, nah di sini lambang bilangan cacah biasanya dilambangkan dengan huruf W atau biasa disebut dengan istilah himpunan bilangan cacah. Nah, ada juga bilangan asli. Ini dimulai dari angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk lambang bilangan asli itu biasanya dilambangkan dengan N atau dengan istilah biasa kita dengar itu himpunan bilangan asli. Nah, contoh bilangan cacah kurang dari 10, ada yang tahu anak-anak? Bilangan cacah kurang dari 10? Udin mungkin tahu, Udin? Tahu Pak, yang angkanya kurang dari 10, misalkan dari 0 sampai misalkan 9, iya Pak. Nah, tepat sekali. Kenapa 10 tidak termasuk, Udin? Kan itu angka itu Pak, himpunan cacah 10. Jadi 10-nya itu termasuk dari himpunan itu tadi Pak. Apakah salah Pak? Oke. Nah, jadi kenapa 10 tidak termasuk di sini? Karena 10 itu bukan termasuk anggota bilangan cacah kurang dari 10 ya anak-anak. Jadi mulainya tuh dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9 ya. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan dari bilangan cacah? Saya Pak. Nanda Pak mungkin. Baik, Mbak Nanda. Saya mau bertanya, apa perbedaan bilangan asli dengan bilangan cacah? Oke. Bilangan asli, apa bedanya bilangan asli dengan bilangan cacah? Nah, di sini dapat kita lihat anak-anak. Bilangan asli itu dimulai dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Dapat kita lihat dari pengertian di atas tadi bahwa bilangan cacah itu dimulai dari 0. Jika dia negatif, berarti dia bukan bilangan cacah. Bagaimana Mbak Nanda? Oh iya Pak, makasih. Oke, baik, ada lagi anak-anak? Paham Pak. Oke, Mungkin ada yang lainnya Pak dari Bang Reddy Pak. Mungkin. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya tentang bilangan cacah dan bilangan asli? Tidak ada lagi Pak. Oke, Pak. bisa dilanjuti ya? Iya Pak, dilanjuti saja. Baik anak-anak, kita masuk ke penjumlahan. Jadi penjumlahan merupakan cara menemukan jumlah total dua bilangan atau lebih. Seperti 2 tambah 2, 5 tambah 5. Nah, penjumlahan di sini biasanya dilambangkan dengan lambang plus atau positif. Di dalam penjumlahan bilangan cacah terdapat beberapa ciri atau sifat diantaranya. Yang pertama, ada kumulatif. Kedua, asosiatif. Ketiga, unsur identitas.
Nah, anak-anak, siapa yang pernah dengar kata kumulatif? Tahu Pak. Oke, kalau belum tahu, Bapak akan jelaskan. Nah, kata kumulatif ini seringkali digunakan dalam bahasa di matematika SD ya. Nah, kata kumulatif ini biasanya disebut dengan istilah sifat pertukaran. Sebagai contoh, X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Nah, maksudnya di sini bisa saja dengan 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Nah, hasilnya tetap 6. Ya, anak-anak. Begitu juga dengan asosiatif. Ini sifat pengelompokan dan sifat identitas. Nah, kita masuk ke contohnya ya, anak-anak. Baik, anak-anak, saya minta yang baca soalnya ini ada Udin. Baik Pak. Hitunglah 500 ditambah 200 dibagi 5 sama dengan. Oke, Udin, terima kasih. Baik, anak-anak, siapa yang bisa jawab dari soal ini? Angkat tangan. Ada yang bisa ngerjain soal nggak? Tidak bisa, Pak. Oke, Bapak akan jelasin ya. Jadi cara pertamanya tuh dari soal tadi 500 ditambah 200 kemudian dibagi 5 sama dengan. Baik anak-anak, Bapak jelaskan di sini untuk menghitungnya kita cari dulu yang besarnya dulu. Jadi kita hitung dulu terlebih dahulu di pembagian. Nah, 200 dibagi 5 jadi hasilnya berapa anak-anak? 40 ya. Pak, 40. Oke. Jadi 500-nya dipindah ke kanan, kemudian ditambah 40. Nah, hasil 40 tadi ini kita dapat dari 200 bagi 5 ya. Jadi hasilnya ada 540. Selanjutnya untuk contoh soal. Pak, saya mau tanya. Misalkan kalau 500 ditambah 200 dulu itu boleh nggak Pak? Nggak boleh Udin. Karena di dalam matematika ini. Apa tidak boleh Pak? Oke Udin, kenapa tidak boleh ya? Karena di matematika biasanya ada istilah, misalnya jika ada di dalam kurung sama soal yang di luar kurung, nah kita akan menghitung terlebih dahulu yang di dalam kurung. Sebaliknya kayak di pembagian. Apakah bisa diterima Mas Udin? Bisa Pak, bisa. Oke, Iya baik. Pak, paham. Selanjutnya untuk soal cerita dimohon Mbak Novi untuk membacanya. Mbak Novi ini kemana nih? Oke, jika tidak ada, Mbak Nanda, silakan Mbak Nanda untuk membaca soal cerita. Yang mana, Pak? Maria itu kah? Iya, silakan Mbak Nanda. Baik. Maria pergi membeli 10 buah apel, dan Maria juga membelikan 5 buah apel untuk neneknya. Berapakah jumlah apel Maria yang dibeli? Baik anak-anak, apakah ada yang tahu jawaban dari pertanyaan di atas? Tidak, Pak. Oh, Tidak paham Pak. baik, jadi gini maksud pertanyaannya tadi. Maria membeli ada 10 buah apel. Kemudian dia juga membelikan 5 buah apel. Nah, jadi cara menghitungnya 10 apel ditambah 5 apel. Jadi jumlah apel Maria yang dibeli ada berapa Nanda? 15 Pak. Oke, tepat sekali. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan di penjumlahan sebelum dilanjutkan ke pengurangan?
Siap Pak, sudah paham sekali. Baik, Bapak anggap ini semuanya udah hafal ya, anak-anak. Bapak boleh lanjut nggak nih? Siap Pak, boleh. Oke. Baik, selanjutnya soal pengurangan. Pengurangan adalah operasi kebalikan dari pengurangan. Misalnya X dikurangi sama dengan Z yang memiliki arti sama dengan Y ditambah Z sama dengan X yang membuat sifat sama dengan penjumlahan. Di dalam pengurangan juga dilambangkan dengan lambang negatif ya anak-anak biasanya. Baik, masuk ke contoh soal. Hitunglah berapa hasil dari buka kurung 50 dikurang, maaf ini 20 ya. 20 kemudian dikali 10 sama dengan berapa ya anak-anak? Ada yang bisa jawab nggak? Saya Pak, Oke, saya Pak. silakan Mas Udin. Yang harus didahulukan yaitu 50 dikurangi 20 itu sama dengan 30 Pak. Lalu kita kalikan dari 10 Pak. Hasilnya 30 sama 10 Pak. Jadi 300. Oke, terima kasih Mas Udin. Beri tepuk tangan buat Mas Udin. Terima kasih Pak. Oke, berarti udah paham ya anak-anak. Nah, jadi ini Bapak. Paham Pak. Oke, jadi di sini Bapak sudah menyiapkan catatan untuk cara pengerjaannya. Jadi kerjakanlah bilangan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, untuk soal cerita saya akan baca, Bapak akan baca. Nanda membeli 15 pulpen dan dia memberikan 5 buah pulpen ke Udin. Berapakah jumlah sisa pulpen Nanda tersebut? Ada yang bisa jawab anak-anak? Berapa sisanya? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, silakan Udin. Ini misalkan itu Nanda membeli 15 pulpen. Nah, sedangkan dia memberikan sebuah pulpen itu ke saya, Pak. Nah, jadi Nanda akan kehabisan pulpen 5, jadinya hasilnya 50, Pak. Karena dikurangin. Wah, salah ini Udin. Jadi Oh, begini. salah, Pak. Ya, jadi hasilnya begini. Nah, Nanda membeli pulpen ada 15. Nah, kemudian dia memberi Udin 5 buah, jadi 15 dikurangi 5, itu berapa Mas Udin? Bentar, Pak, masih bingung, Pak. Mungkin Mbak Nanda bisa, Pak. Jadi begini, ada 15 pulpen. Terus Mbak Nanda memberikan 5 buah pulpen ke Udin. Jadi total sisanya itu 15 dikurangi 5. Nah, hasilnya itu berarti sisanya ada 10. Apakah ada yang sudah paham maksud soal di sini? Paham, Pak. Tadi saya jawab gitu, Pak. Oh, oke. Terima kasih Mas Udin. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Sudah paham, Pak, untuk pengurangan. Oke, baik anak-anak yang lainnya bagaimana? Apakah sudah ngerti? Sudah ngerti, Pak? Sudah, Pak. Oke, baik anak-anak. Nanti Bapak akan mengirim sebuah video mengenai atau contoh soal pengurangan dan penjumlahannya anak-anak. Nah, baik, selanjutnya materi kita udah selesai. Baik anak-anak, Terima kasih, Pak. sebelum kita menutup pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk menutup pelajaran hari ini. Ketua kelas Baik, siapa? Pak. Saya yang menutup, Pak. Oke. Ayo teman-teman, kita sebelum mengakhiri sebuah pelajaran, Pak Arbian, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Mas Udin. Sampai jumpa kembali lagi. Iya, Pak Arbian. Jaga kesehatan ya. Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oke. Pak Arbian. Iya, anak-anak. Kasih, Pak. Bapak tutup ya. Iya, Pak. Dadah, Pak.